Setelah hal tersebut diperlihatkanlah, Chuyun sudah berada di kamar milik Nona Huayan. Nona Nanggong Huayan menanyakan kepada Chuyun. Ia tidak tahu apa yang ingin Chuyun minum. Kata Chuyun tidak perlu karena ia sudah bawa minumnya sendiri. Nona pun menawarkan lagi apakah yang ingin Chuyun makan. Namun ternyata Chuyun juga sudah membawa makanannya sendiri. Direspon oleh Nona Huayan, Chuyun tidak mau minum, juga tidak mau makan. Apakah itu untuk dirinya? Ia juga menanyakan apakah ia cantik ataukah lebih cantik. Tapi terlihat Chuyun memperlihatkan bahwa inilah yang lebih cantik, yang ternyata itu adalah lilin untuk makan malam yang romantis. Dikatakan oleh Nona Huayan, ia pikir orang yang bisa mengalahkannya akan sangat hebat. Tidak ia sangka hanya seorang pecandu nafsu dengan ketahanan yang kurang. Nona Huayan pun sembari duduk dekat Chuyun dan merayunya. Menyala bangku, Chuyun. Disampaikan oleh Chuyun bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk kecantikan. Bagaimana ia bisa menjadi pengecualian? Nona Huayan pun mengatakan selama Chuyun bersedia membantu dirinya, maka ia akan menjadi milik Chuyun. Namun Chuyun bilang bahwa ia sudah punya istri. Meski begitu, Nona Huayan tetap menawarkan, bagaimana jika ia menjadi simpanan atau kekasih rahasia? Gaskeun. Nona pun ingin Chuyun membantunya melawan saingannya di keluarga, yakni Nanggong Junji. Juga membantu dirinya menjadi pemimpin generasi berikutnya di keluarga Nanggong. Jika itu bisa terlaksana, maka segala sesuatu tentang dirinya akan menjadi milik Chuyun. Direspon oleh Chuyun, bukankah kalian itu satu keluarga? Mengapa ingin melawan Nanggong Junji? Mendengar itu, Nona Huayan bergumam. Tidak ia sangka, meskipun Chuyun tampaknya terpesona oleh pesonanya, tapi ternyata Chuyun masih memiliki pemikirannya sendiri. Disampaikan oleh Nona Huayan, bahkan jika Chuyun mengetahui rahasianya, maka Chuyun pasti akan dipenggal oleh Nanggong Junji. Kata Chuyun, selalu ada harga yang harus dibayar untuk seorang wanita cantik. Dijelaskan oleh Nona Huayan, 100 tahun yang lalu, keluarga Nanggong memiliki seorang gadis yang sangat cantik, yakni Nanggong Xian'er, memiliki api sejati yin mistik tingkat 9. Untuk merebut kekuasaan keluarga, Nanggong menggunakan obat untuk membuat pingsan Nanggong Xian'er, lalu kemudian memberikannya kepada Dong Fangxiu. Chuyun bertanya, apakah Nanggong Xian'er memiliki kecantikan seperti Dewi? Namun ternyata Nona Huayan juga belum pernah melihat kecantikan dari Nanggong Xian'er. Ia hanya mengetahui bahwa Nanggong Xian'er yang telah dinodai bertarung sengit dengan Dongfang butuh 10 tahun penuh untuk bisa bangun dari tempat tidur. Adapun Nanggong Xian'er 6 tahun yang lalu, ia terluka parah dan akhirnya meninggoy. Mendengar hal itu, Chuyun menanyakan apakah hubungan Nona Huayan dengan Nanggong Xian'er ini. Ternyata Nanggong Xian'er adalah ibu dari Nona Huayan. Nanggong Junji juga mengajukan melamar kepada keluarganya, asalkan dia mendapatkan api penciptaan. Nanggong Junji ingin Nona Huayan menikah dengannya. Lalu kemudian Nona Huayan pun memeluk Chuyun dan memohon selama Chuyun membantunya, yakni mengatasi Nanggong Junji, ia bersedia memberikan segalanya untuk Chuyun. Chuyun pastinya akan membantu, karena bagaimana ia bisa menolak permintaan dari wanita cantik seperti Nona Huayan. Chuyun pun menanyakan lalu jenis api apa yang dimiliki oleh Nanggong Junji. Ternyata martial soul dari Nanggong Junji adalah api 5 elemen berupa merak 7 warna tingkat 9, dan bakatnya tidak kalah dengan kaisar reinkarnasi. Chuyun pun mengerti mengapa Nanggong Junji harus menikahi Nona Huayan. Tentunya saja itu bukan karena kecantikan dari Nona Huayan, tapi kekuatan api 5 elemen hanya sedikit di bawah kekuatan api penciptaan. Tetapi hal-hal yang lebih kuat akan semakin sulit untuk dikendalikan.
Nona Huaiyan pun menduga bahwa Nanggong Junji ingin ia menggunakan api pelahap untuk membantunya mengendalikan keseimbangan api 5 elemen. Hal itu dibenarkan oleh Chuyun karena selama Nona Huaiyan ada di sisi Nanggong Junji, maka Nanggong Junji tidak perlu lagi khawatir tentang keseimbangan api 5 elemen. Mendengar hal tersebut, Nona Huaiyan pun memuji bahwa Chuyun berpengetahuan luas. Ia pun semakin merasa kagum kepada Chuyun. Terlihat Nona Huaiyan pun mendekatkan kepalanya kepada dada Chuyun. Boleh dong, boleh dong. Sedangkan Chuyun berkata bahwa mereka baru pertama kali bertemu, mengapa Nona Huaiyan memilihnya. Direspon oleh Nona Huaiyan bahwa kecuali Nanggong Junji di seluruh halaman atas Akademi Nanming, hanya Chuyun lah satu-satunya yang bisa mengalahkan dirinya. Ia pun sudah memberitahu rahasianya kepada Chuyun. Daripada itu, Chuyun harus membantu dirinya. Namun tiba-tiba saja ada Chuyun yang lain yang mengatakan, ternyata inilah sebabnya Nona Huaiyan mendatanginya. Ternyata yang dari tadi berbicara dengan Nona Huaiyan adalah formasi ilusi. Karena sebelumnya Chuyun mengatur cahaya lilin untuk mengatur formasi ilusi dan menipunya. Disampaikan oleh Chuyun bahwa Nona Huaiyan berasal dari 5 keluarga besar yang menjadi musuh dan bukan temannya. Tentu saja ia harus menjadi waspada. Mendengar itu, Nona Huaiyan berkata bahwa Chuyun layak menjadi pria yang ia pilih hanya dalam beberapa tahun dari ranah Yin Yang, bisa meningkat ke ranah Nirvana tingkat 9. Ditambah lagi ia juga tahu bahwa Chuyun membentuk pasukan penembak serigala. Dengan pencapaian militer yang luar biasa, Chuyun langsung sedikit marah dan menggertak. Bagaimana Nona Huaiyan tahu tentang dirinya? Direspon oleh Nona Huaiyan, mungkin Chuyun sekarang bukan siapa-siapa, namun memiliki hubungan dekat dengan Nona Bai dan juga Bu Fan. Dan sepertinya tidak terlalu sulit baginya untuk menebak identitas Chuyun yang sebenarnya. Namun Chuyun mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak suka berurusan dengan orang yang terlalu banyak berpikir. Meski begitu, Nona Huaiyan tetap ingin Chuyun membantunya. Karena selama Chuyun membantunya untuk menyingkirkan Nanggong Junji, maka ia akan menjadi milik Chuyun. Namun ketika itu diingatkan oleh Chuyun bahwa Nanggong Junji bukanlah orang yang bisa Nanggong Huaiyan sentuh. Tapi kata Nona Huaiyan, ia bisa menahan api 5 elemen milik Nanggong Junji. Sebagai saingan langsung, mereka pasti tidak akan pernah bisa bersatu. Dan kehidupannya tidak akan terjamin hanya dengan menyerah. Ditegaskan oleh Chuyun, begitu ia menghabisi Nanggong Junji, bukan hanya dirinya, teman-temannya juga akan berada dalam bahaya. Ia pun menyarankan kepada Nona Huaiyan lebih baik cari orang lain saja. Akan tetapi Nona Huaiyan pun menjanjikan selama Chuyun menghabisi Nanggong dan membantunya menjadi pemimpin generasi berikutnya keluarga Nanggong, ia akan melakukan apapun yang Chuyun inginkan, sembari melepas celana keduanya. Ia pun mengatakan hal itu kepada Chuyun. Tapi kata Chuyun agar Nona Huaiyan jangan kejam pada dirinya sendiri. Meski begitu, Nona Huaiyan tetap menjanjikan selama Chuyun bisa membalaskan dendam ibunya, maka ia akan melakukan hal apapun. Apa tuh? Hal apa tuh? Hingga akhirnya Chuyun pun mendekati Nona Huaiyan dan memakaikan kembali celananya. Waduh, Pak, boleh dong? Mau nggak guys? Mau nggak guys? Chuyun pun menegaskan jika ia menerimanya. Bukan hal yang sulit bagi Nona Huaiyan untuk mengatasi Nanggong Junji, yakni untuk membalaskan dendam ibunya Nona Huaiyan. Chuyun menanyakan bagaimana dengan Dongfang Xiu selama pertempuran. Dijelaskan oleh Nona Huaiyan, ibunya memasukkan api sejati Yin mistik ke dalam tubuh Dongfang. Ibunya bilang Dongfang sekarang adalah tubuh Yin mistik. Chuyun terkejut. Ia mengetahui bahwa ini adalah tubuh tertinggi yang paling cocok untuk mengembangkan latihan atribut Yin, dan sepertinya telah menjadi individu dengan bakat ganda dalam martial soul dan juga bloodline. Kata Chuyun, tidak sulit menghabisi 5 jenius besar itu. Ia bersembunyi di dunia abisal, dan keempat Supreme Emperor itu tidak akan berdaya.
Karena begitu konflik antara dunia abisal dan umat manusia diprovokasi, maka umat manusia pun akan meninggoy. Dikatakan oleh Chuyun masih sama seperti yang ia katakan sebelumnya. Ia tidak bisa menanggung konsekuensi menghabisi Nanggong Junji, tapi kata Nona Huayan, ia bahkan bisa melap api sejatinya dan menanggung semua kesalahan atas nama ibunya. Namun kata Chuyun, jika Nona Huayan mengkhianatinya, bukankah itu akan lebih baik? Terlihat Nona Huayan pun berlutut di hadapan Chuyun. Ia sebagai Nanggong Huayan bersedia mengakui Chuyun sebagai tuannya dan mematuhi semua perintah Chuyun. Ia pun bersumpah jika ia berkhianat, ia rela dimangsa oleh semua iblis. Setelah Nona Huayan menjadi pengikut dari Chuyun, Chuyun pun berjanji ia pasti akan menghabisi Nanggong Junji. Inilah janjinya kepada Nona Huayan. Sedangkan Chuyun bergumam bahwa Dong Fangxiu satu orang dengan dua bakat martial soul dan bloodline. Chuyun merasa ini benar-benar sebuah kebetulan. Apakah ini direncanakan dengan cermat oleh manusia? Ataukah ini adalah permainan yang diatur oleh kaisar reinkarnasi di Tianyi? 又是地天一的布局。既然血脉双天赋者，这是我楚星云对你的承诺。又是地天一的布局。 Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Spirit Source of Right part 151-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya seperti biasa akan di-upload setelah episode barunya sudah muncul. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.